Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar istilah penyakit jantung bocor? Wih, kayaknya serem banget ya pemirsa, karena kita kan tahu ya jantung ini menjadi organ yang sangat penting untuk memompa darah, cairan, oksigen, dan lain sebagainya ke dalam tubuh kita. Nah, jantung bocor ini adalah istilah yang dipakai ketika seseorang ini mengalami kelainan katup jantung atau adanya sekat pada jantung. Nah, ini bila tidak ditangani dengan baik, ini bisa berbahaya dan berkomplikasi ke hal-hal yang tidak kita harapkan lainnya gitu ya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu penanganan jantung bocor pada anak. Kalau kita ngomongin anak pemirsa, memang ya tidak ada, ya bukan hanya anak-anak ya, maksudnya dewasa juga kita tidak mau ada yang kena penyakit gitu ya, apalagi pada anak-anak yang memang mereka ini dalam proses tumbuh kembang menjadi orang dewasa seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang penyakit, nah kita juga harus tetap sehat gitu ya. Nah, sehat ini kan bisa dilakukan dengan banyak hal, salah satunya adalah dengan permainan. Nah, sebenarnya permainan apa saja sih yang bisa baik gitu ya untuk tumbuh kembang anak? Kita lihat yang pertama, sepak bola. Nah, ini biasanya ini tidak stereotip sih ya pemirsa. Tidak ini hanya untuk anak-anak laki-laki, anak-anak cewek, enggak ya, karena di luar sana juga banyak sepak bola, juga sepak bola perempuan, dan ini pasti dididiknya dari sedari kecil. Tapi di luar gender sendiri gitu ya, di luar entah itu untuk laki-laki atau perempuan, sebenarnya ini menjadi sangat bagus gitu ya kalau kita berbicara tentang olahraga sepak bola yang juga sekaligus permainan bagi anak-anak. Satu, untuk perkembangan fisik mereka tentu, karena ini menjadi aktivitas fisik dan juga olahraga yang pastinya bisa membuat fisik mereka menjadi tambah sehat. Yang kedua, dari sisi di luar fisik adalah bagaimana mereka bisa bersosialisasi sama teman-teman, apalagi kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang ya, aduh udah capek sama gawainya, udah individualis banget gitu ya, nggak mau bersosialisasi. Nah, sepak bola menjadi olahraga atau permainan yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Oke, kita lanjut yang kedua. Lompat tali. Ini menjadi sangat penting gitu ya kalau kita ngomongin lompat tali. Mungkin lompat tali ada dua jenis kali ya pemirsa ya. Lompat tali antara yang lompat tali bareng-bareng gitu ya, pakai karet gitu ya, atau lompat tali yang juga skipping gitu. Nah, ini juga sama-sama baik, apalagi kalau kita ngomongin kekuatan otot ya sama sendi kaki, ini kan menjadi sangat penting. Karena memang kalau namanya anak-anak, waduh, apalagi di masa pandemi ya, jarang bergerak, cuma rebahan aja. Nanti tahu-tahu obes. Nah, kalau obes kan berarti memang salah satu tugas sendi kaki, otot kaki ini untuk menopang menjadi sangat berat. Oleh karenanya coba deh, lompat tali ini menjadi satu hal yang penting dilakukan untuk tumbuh kembang anak ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Puzzle. Nah, siapa nih yang suka main puzzle? Dulu biasanya kalau saya di kampung ya pemirsa saya, itu ada yang jualan, tukang gerobak jualan gitu, yang jualan puzzle terus kita nyusun-nyusun. Nah, ini juga baik untuk tumbuh kembang anak, untuk melatih daya ingat dan juga kinerja otaknya seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Lego. Nah, Lego ini hampir mirip-mirip dengan puzzle nih pemirsa ya. Kalau kita ngomongin tentang puzzle atau Lego, ini juga menjadi permainan yang sangat mengasah kreativitas, karena kita harus berpikir gitu ya. Si anak-anak harus berpikir, aku mau nyusun apa ya gitu. Nah, Lego ini menjadi sangat penting untuk tumbuh kembang anak gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir, musik. Nah, musik ini menjadi sangat penting pemirsa kalau kita berbicara tentang bagaimana anak-anak ini bisa memaksimalkan otak kanannya mereka seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang musik, apalagi untuk anak-anak gitu ya, ini menjadi sangat penting karena bisa mengasah otak juga dan bisa melatih kreativitas mereka. Oke, itu tadi beberapa permainan yang baik untuk tumbuh kembang anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas ya beberapa permainan ini yang baik dan bagus untuk tumbuh kembang anak. Jadi bagi Anda yang memiliki anak-anak gitu ya, apalagi di masa pandemi, aduh gimana nih Bun, udah setahun setengah lebih anak-anak di rumah aja bosan karena nggak ngapa-ngapain, artinya ya udah deh kasih gawai aja. Nah, sekarang lumayan addicted ya karena udah 1,5 tahun. Nah, ini kita harus tahu nih beberapa permainan yang baik untuk tumbuh kembang anak. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Belinda Agustia, MPASI psikolog dari Klinik Tumbuh Kembang Rainbow Castle. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Belinda, apa kabar?
pagi, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik juga Mbak Linda, terima kasih. Mbak, hari ini kita akan membahas nih sesuatu hal yang mungkin suka ayah bunda lupakan di rumah ya. Karena mungkin lagi sibuk WFH gitu ya. Ya, Aduh, papa mau ini nih Zoom meeting, mama mau Zoom meeting juga. Udahlah ini kasih aja gadget ke anaknya gitu. Udah, wah gitu ya, udah gadget, udah antisosial juga, nggak ada aktivitas fisik iya. seperti itu ya. Nah, kita akan membahas beberapa permainan yang ternyata baik untuk tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah sepak bola. Gimana nih, Mbak Melinda? Ya, jadi memang kalau kita ngomong tentang bermain, kita mesti tahu dulu nih Hmm. ayah bunda yang mama papa bahwa anak itu sebenarnya memang memahami suatu informasi dari dunianya dengan atau melalui bermain. Jadi Mhm. itu adalah nature-nya anak gitu ya. Itu Mhm. yang perlu kita ketahui bersama. Anak harus bergerak dan bereksplorasi. Nah, kalau kita ngomong tentang sepak bola, ini kelihatan banget nih sebenarnya ya bagaimana istilahnya anak mendapatkan banyak stimulasi ketika bermain sepak bola. Kita bisa lihat ketika misalnya mereka menendang bola, mengarahkan bola ke tujuan, itu kan sebenarnya melatih seluruh koordinasi tubuhnya mereka. Mereka berlatih untuk menjaga keseimbangan, kemudian bergerak cepat gitu ya, keluasan gerak dan sebagainya. Tapi juga di sisi lain ketika anak bermain sepak bola seperti yang dibahas tadi ya Mhm. sebelumnya, itu sangat melatih kemampuan anak untuk bekerja sama dalam tim. Jadi tidak berkompetisi saja tapi juga berkolaborasi. Nah, ini yang sebenarnya memang hal yang juga cukup menonjol nih ketika kita memperkenalkan olahraga atau permainan sepak bola kepada anak-anak. Anak jadi belajar untuk bekerja sama. Itu juga hal yang penting sebenarnya. Oke, jadi tidak hanya ngomongin aktivitas fisik si anak gitu ya Mbak Belinda ya. Kita tidak hanya ngomongin Yes. kesehatan fisik si anak, tapi juga kita ngomongin tentang kondisi psikologis anak-anak, bagaimana mereka bisa bersosialisasi, bekerja Ya, sama, seperti itu ya. Oke, betul. kita lanjut poin yang selanjutnya. Lompat tali. Nah, gimana ini Mbak Belinda? Nah, lompat tali ini kayaknya kegemaran saya juga nih waktu kecil nih. Jadi memang lompat tali ini juga suatu istilahnya bentuk stimulasi juga ya buat anak-anak, terutama untuk anak-anak yang usianya di Hmm. bawah 7 tahun gitu. Ketika anak bermain lompat tali ini, mereka melatih berbagai kondisi sensori mereka, dari misalnya menjaga keseimbangan tubuh, kemudian berkonsentrasi, karena kan kalau lompat tali mereka harus fokus ya untuk mempertahankan tubuhnya jangan sampai jatuh gitu. Jadi sebenarnya dengan lompat tali ini juga membantu anak melatih konsentrasi dan fokusnya mereka gitu. Dan juga sebenarnya akan sangat membantu anak ini untuk menumbuhkan awareness atau kesadaran terhadap posisi tubuh. Jadi nanti manfaatnya sebenarnya bisa ke kemampuan akademis nih Mas, misalnya dalam mempertahankan fokus, dia bisa duduk tenang ketika di kursi dan belajar gitu ya. Jadi banyak manfaat terselubung yang tidak terlihat dari permainan lompat tali ini. Jadi semoga mungkin jadi inspirasi juga di rumah ya untuk bergerak dan bermain bersama anak dengan aktivitas ini. Oke, mungkin sambil ngajarin anak lompat tali sambil flashback masa lalu gitu ya. Oh, aku dulu main lompat Iya, tali juga gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi mood booster juga ya, menimbulkan betul. hormon-hormon positif, hormon-hormon bahagia itu muncul semua gitu. Oke, Mbak Belinda. Selanjutnya adalah puzzle. Nah, puzzle ini kan ya kalau dipikir agak menguras kinerja otak juga kan gitu. Nah, gimana nih Mbak Belinda? Ya. Iya, puzzle ini sering menjadi aktivitas favorit juga bagi kami para psikolog ataupun terapis anak-anak gitu ya. Karena puzzle ini punya manfaat yang sangat baik untuk melatih kemampuan konsentrasi dan juga fokus anak gitu ya. Karena ketika mereka bermain puzzle kan mereka harus coba lihat nih sebenarnya apa sih gambar secara keseluruhan yang ingin dibuat, kemudian mereka baru berpikir secara istilahnya parsial atau lebih spesifik lagi nih per part-part gitu ya. Nah, ini hal yang sebenarnya manfaatnya sangat besar untuk melatih anak dalam fokus dan berkonsentrasi. Kemudian juga sebenarnya ketika bermain puzzle itu juga kalau dimainnya bersama orang tua, nah ini kan sebenarnya bisa melatih anak untuk
lebih dekat dengan orang tua, balik lagi bekerja sama nih, memecahkan teka-teki bersama orang tua gitu ya, menjadi kegiatan yang juga menyenangkan sebenarnya di rumah dilakukan bersama orang tua. Selain itu juga dengan bermain puzzle, anak juga berlatih untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Dia harus punya ide nih gitu ya, aku harus bikin apa sih sebenarnya gitu ya, kemudian bagian mana nih yang harus aku kerjakan dulu biar selesai nih tepat waktu misalnya, atau segera selesai. Nah, jadi banyak juga nih manfaat yang didapat dari permainan puzzle ini. Oke, itu puzzle. Ini mungkin agak sedikit mirip-mirip nih Mbak Belinda. Lego. Ya. Nah, gimana nih kalau dengan Lego? Ya, jadi memang puzzle Lego itu favorit banget ya buat saya pribadi ya, untuk melatih kemampuan anak dalam berbagai aspek. Kalau Lego yang sangat menonjol sebenarnya adalah kemampuan kreativitas gitu ya, karena kan kalau Lego kadang nggak ada contohnya nih. Betul. Mereka harus memiliki kemampuan untuk berkreasi, menciptakan bentuk baru. Dan sebenarnya selain kreativitas juga dapat melatih imajinasi anak gitu ya. Anak jadi mengembangkan kemampuan imajinasi, berpikir kritis, gitu. Itu juga sebenarnya hal-hal yang juga penting dan dikembangkan ketika anak bermain Lego. Balik lagi juga sebenarnya Lego ini permainan favorit saya yang akan saya gunakan untuk melatih anak berbagi atau sharing mainan, karena kan kalau Lego kan partnya banyak ya. Nah di sini kalau kita gabung dengan anak lainnya, mereka jadi belajar bekerja sama dan kooperatif nih, sama-sama gitu ya, punya ide bareng, menyelesaikan bersama-sama. Jadi balik lagi manfaatnya juga dari berbagai aspek ya, nggak hanya kognitif saja, tapi juga ke arah psikologis atau sosial emosionalnya anak. Oke, Mbak Belinda, ini kalau kita ngomongin Lego kan tadi Mbak Belinda sebut ini mengembangkan imajinasi mereka, tidak ada panduannya kan ini gitu. Nah kalau menemukan anak-anak yang akhirnya berkreasi dan bentuknya abstrak gitu, orang tuanya tidak bisa mengetahui, kita sebagai orang tua bijaknya seperti apa? Kak, bentuk yang lebih bagus lagi, atau Kak ini sebenarnya bentuk apa sih? Terus kita kayak membrainstorm anak-anak untuk ngasih penjelasan gitu Mbak Belinda. Iya. Jadi memang kalau kita menemukan anak bermain Lego di luar atau di luar out of the box gitu ya, justru ini adalah kan hal yang positif. Kita bisa lihat dari hal yang positif bahwa anak ini punya imajinasi yang kita nggak ngebayangin. Kadang kita ada keinginan untuk menginterupsi kayak tadi, mengkoreksi. Tapi baiknya memang justru ketika anak membuat sesuatu yang out of the box adalah momen kita untuk diskusi sama anak gitu ya. Kita bisa bertanya, apa sih sebenarnya yang lagi kamu pengen buat, boleh nggak ceritain ke mama. Nah ketika anak merasa bahwa mama papaku tuh pengen tahu nih apa sih yang aku buat, itu kan juga sebenarnya bisa membangun bonding, balik lagi gitu ya, kedekatan antara orang tua dan anak. Nah dari sana juga akhirnya kemampuan anak untuk mengungkapkan ide, kemudian bercerita, itu kan jadi terstimulasi. Nah, di sini memang orang tua perlu nih jeli ya, memberikan respon-respon yang bukannya membuat suasana menjadi menyenangkan gitu ya. Nah, kita harus memilih respon-respon yang ternyata dengan respon yang tepat kita bisa mengembangkan permainan menjadi lebih menyenangkan dan memberikan stimulasi tambahan justru tadi kepada anak dengan kemampuan mereka untuk bercerita dan mengungkapkan ide-idenya secara verbal. Nah, berarti memang out of the box ini anak-anak ya. Harus diapresiasi ya. Oke, yang terakhir nih Mbak Belinda, dengan musik ini gimana kalau hubungannya dengan musik nih Mbak Belinda? Ya, musik juga, ini kayaknya semua permainannya jadi favorit saya ya yang disebutin hari ini ya. Ya, jadi musik balik lagi untuk beberapa anak, mungkin karena saya juga berkecimpung di dunia anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, atau special needs gitu ya. Beberapa anak dengan kita berikan aktivitas musik ini sangat membantu anak-anak ini untuk pertama balik lagi ke konsentrasi gitu ya. Contohnya misalnya aktivitas main piano. Itu menurut saya adalah salah satu kegiatan musik gitu ya yang bisa sangat membantu anak untuk fokus, konsentrasi tanpa orang tuanya harus marah-marah gitu. Karena
selain menyenangkan buat mereka, ya mereka juga harus memperhatikan kan notes, tutsnya dan sebagainya. Di sini secara tidak sadar sebenarnya melatih mereka untuk balik lagi mempertahankan konsentrasi dan fokusnya anak-anak ini gitu ya. Beberapa kondisi akhirnya menjadi sebuah bentuk terapi juga untuk anak-anak sebenarnya gitu ya. Selain tadi manfaatnya untuk kemampuan kognitif gitu ya, tadi hubungan dengan konsentrasi dan fokus. Nah, musik ini untuk beberapa anak juga bisa menjadi sebuah stimulasi untuk menenangkan diri. Jadi bagian dari momen untuk rilis emosinya mereka gitu ya, untuk membuat mereka lebih nyaman gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara juga yang biasa saya gunakan ke klien gitu ya, untuk membuat anak-anak yang keluhannya misalnya suka tantrum, suka marah gitu ya, kita perkenalkan dengan permainan atau aktivitas bermusik ini, karena memang untuk beberapa anak mampu nih membantu mereka untuk dapat mengelola emosi dengan lebih baik juga. Nah, selain itu juga sebenarnya musik ini bisa membantu tadi ya yang sudah disebutkan juga kreativitas gitu ya, untuk mereka lebih lebih baguslah kemampuan berpikirnya ya, karena kan ini menyeluruh lah ya, seluruh fungsi otak mereka terstimulasi juga. Oke, wah ini sangat luar biasa, ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat gitu ya untuk ayah bunda di rumah untuk cari-cari ide selama masa pandemi ini. Mungkin ada yang sudah tatap muka tapi baru sebagian kecil gitu ya. Nah, bagi yang masih ada di rumah, ini bisa permainan baik untuk anak-anak di rumah, bagi ayah bunda yang lagi kepikiran apa ya harus ngapain gitu. Baik, terima kasih Mbak Belinda Agustia, MPASI psikolog dari Klinik Tumbuh Kembang Rainbow Castle sudah berbagi bersama kami pagi hari ini bincang sehati. Semoga pandemi ini segera usai dan anak-anak kembali ceria gitu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Belinda, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan jantung bocor pada anak. Waduh, agak serem ya pemirsa ya. Semoga anak-anak kita tetap sehat selalu lah ya. Oke, baik, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Agnes Triharjaningrum, SPA MSc, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Agnes, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Raden, kabarnya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga baik-baik terus gitu ya dokter ya, bersama keluarga di rumah seperti itu. Oke, Dokter Agnes, hari ini kita akan membahas satu hal penyakit yang, wah kalau kita ngomong penyakit jantung gitu ya, udah pasti kita sebagai orang orang medis pun udah menganggapnya serem gitu ya. Apalagi ada istilah tambahan lagi nih, jantung bocor. Waduh, ada serem banget gitu ya dok. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan jantung bocor ini secara umum seperti apa sih dok? Baik, jadi Mas Raden, penyakit jantung bocor itu sebetulnya kelainan pada jantung ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya itu seperti ada lubang, bisa di sekatnya atau kelainan katup. Jadi jantung kan kalau bisa kita ibaratkan ada 4 ruang ya, sekepal gini ada 4 ruang, ada serambi, ada bilik. Nah, di antara serambi bilik itu ada katup. Di antara jantung kanan, jantung kiri ada sekat. Nah, itu yang biasanya suka ada lubangnya atau katupnya mengalami penyempitan atau misalnya dia mengalami lemah, jadi akhirnya aliran darahnya tidak lancar. Nah, itu yang sebenarnya biasanya dikaitkan dengan jantung bocor. Oke. Nah, jantung bocor ini kan tadi berkaitan dengan sekat atau katupnya gitu ya dok ya. Nah, sebenarnya ini beda atau sama nggak sih dok dengan penyakit jantung bawaan gitu? Ya, jadi sebetulnya pada umumnya kalau pada anak memang jantung bocor itu pastinya kelainan jantung bawaan. Tapi sebetulnya kelainan jantung itu ada 2, ada kelainan jantung bawaan, ada kelainan jantung yang didapat. Nah, kalau yang di bawaan ini, yang tadi yang bolong-bolong itu yang ada lubang atau katupnya nggak terbentuk atau katupnya sempit. Nah, ada satu lagi nih Mas yang
penyakit jantung didapat. Ini biasanya karena penyakit jantung rematik, biasanya di atas 5 tahun. Nah, ini juga bisa menyebabkan jadi anaknya kena infeksi, akhirnya kena katup jantungnya, akhirnya si katup jantungnya itu jadi letoy gitu ya. Maksudnya jadi kalau misalnya ada aliran darah dia jadi kerjanya nggak bagus, itu juga bisa. Oke. Nah, berarti kalau jantung bocor ini dok, sebenarnya ada beda atau sebenarnya sama kalau jantung bocor yang terjadi pada anak sama yang dewasa? Yang tadi yang bawaan dan juga yang didapat tadi ini dok? Nah, kalau pada anak, pada umumnya memang pasti kelainannya itu kebanyakan yang bawaan dari lahir gitu ya. Nah, sementara kecuali yang tadi yang didapat, yang kalau umur 5 tahun ke atas itu, kalau ada penyakit infeksi. Nah, sementara kalau pada dewasa, itu biasanya karena gaya hidup ya Mas. Jadi misalnya dia terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan lemak, akhirnya terjadi penyakit jantung koroner atau jantungnya lemah. Nah, akhirnya katup jantungnya melemah juga atau jadi akhirnya seperti ada anak akhirnya jadi dia jantung bocor juga keluhannya gitu. Oke. Ini sangat berbeda sebetulnya. Oke. Ini sebenarnya saya agak mengerikan juga ngomong ke jantung bocor ya dok ya. Jadi kebayang-bayang gitu. Nah, kalau ngomongin jantung bocor kan memang ya penyakit yang berbahaya ya dok ya. Ya bukan berarti satu posisi ini tidak berbahaya, tapi ini kan penyakit yang memang berbahaya. Tapi kalau ngomongin tentang bedanya gitu antara anak-anak dengan dewasa dok, sebenarnya lebih berbahaya mana? Karena kan kalau kita ngomongin tentang anak-anak, ini kan mereka masih dalam proses tumbuh kembang nih dok. Ketika terjadi jantung bocor ini sebenarnya lebih berbahaya di anak-anak, dewasa atau sama saja gitu? Sebetulnya lebih berbahaya mana tergantung ya, diobatin apa enggak gitu kan. Kalau nggak diobatin tentu bahaya gitu. Dan kalau pada anak sebetulnya tergantung derajat si bolongnya itu, lubangnya itu. Ada yang lubangnya kecil, ada yang lubangnya sedang, ada yang besar. Nah, ada juga nanti penyakit jantung bawaan, ada yang biru, ada yang tidak biru. Nah, kalau yang biru ini harus ditangani segera, biasanya berat. Nah, kalau yang tidak biru ini yang tadi ada lubang-lubangnya kecil atau besar. Kalau misalnya dibiarkan misalnya lubangnya moderat atau sekitar 8 mili, tapi dibiarkan, akhirnya anaknya lama-lama mengalami sesak, gagal jantung, dan akhirnya kalau misalnya tetap sampai gede nggak dioperasi, ya nanti dia akan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan tentu saja. Oke, berarti tergantung juga tadi ya dok ya, apakah diobati atau tidak gitu. Tapi kalaupun akhirnya terjadi pada anak gitu ya dok ya, ini sebenarnya ini akan terbawa sampai ke dewasa atau enggak dok? Apa tergantung lagi ini bawaan yang memang sudah genetiknya atau yang didapat atau gimana nih dok? Kalau masalah sampai besar atau tidak, jadi balik lagi tadi tergantung jenis kelainannya ya Mas ya. Kalau misalnya lubangnya kecil, kadang-kadang tidak perlu pengobatan, dia nutup sendiri, tapi tidak semua. Ada yang sedang, ada yang besar. Nah, itu perlu terapi biasanya. Terapinya bisa dengan operasi, bisa dengan non operasi. Nah, kalau misalnya dioperasi dengan cepat dan tepat usianya juga, nah biasanya dia bisa tumbuh dengan kembali seperti anak normal. Kalau masalahnya adalah yang lubang-lubang tadi ya, yang sederhana, bukan yang kompleks. Tapi kalau misalnya yang kompleks, yang kelainannya banyak, ada 4 katup kelainannya bocor misalnya gitu. Nah itu kalau di luar negeri sih mereka juga berhasil usia 1-2 tahun dioperasi, akhirnya bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau di Indonesia masalahnya dokternya sedikit, kasusnya banyak, jadi seling telat operasi. Nah ini yang sering akhirnya mengganggu tumbuh kembang si anak. Oke. Mengingat kasusnya sangat mengerikan ya dok ya, kalau ngomongin tentang jantung, ada nggak sih dok, maksudnya data Riskesdas atau data dari mana yang mengungkap prevalensi dari jantung bocor pada anak ini sendiri di kasusnya di Indonesia dok? Jadi kalau di Indonesia itu, kalau penyakit jantung bawaan ya, karena kebanyakan juga penyakit jantung bawaan itu adalah penyakit jantung bocor. 1 dari 100 anak itu Mas mengalami penyakit jantung bawaan. Jadi itu cukup banyak ya, karena kan di Indonesia kan penduduknya 250 juta. Anggap saja misalnya yang lahir per tahun itu sekitar 2,5 juta gitu. Jadi setahun tuh ada sekitar 50.000 anak dengan penyakit jantung bawaan. Nah itu banyak sekali sebenarnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang bonus demografi di Indonesia kan luar biasa banyak ini ya dok ya. Yang akhirnya lahir generasi-generasi baru. 1 berbanding 100 itu banyak banget tuh, sangat mengerikan sekali ya. Oke. Nah dengan kasus yang lumayan tinggi ini dok, sebenarnya kan kita mungkin sebagai orang tua banyak yang belum teredukasi dengan baik, mengerti dan paham tentang kondisi jantung bocor gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih gejala-gejala dari jantung bocor ini yang mungkin bisa dilihat secara langsung? Kalau jantung bocor kan di dalam posisinya dok ya, organ dalam, yang mungkin orang tua non
tenaga medis kan nggak ngerti gitu kan. Bahkan tuh tenaga medis juga mungkin harus pemeriksaan melalui lab segala macam seperti itu. Nah, kalau gejalanya mungkin yang bisa kita lihat sebagai orang tua atau anaknya sendiri yang rasakan, ini seperti apa dok gejala-gejalanya? Baik, jadi sebetulnya tadi mesti ada dua pembagiannya, ada dua lagi tadi ya Mas ya. Ada yang biru dan tidak biru. Nah kalau biru ini udah jelas, begitu lahir anaknya biru, anaknya sesak, anaknya cranky, rewel, dan biasanya mengalami desaturasi, saturasinya turun. Pasti ini langsung segera dibawa ke emergensi, ada tindakan dari dokter spesialis anak jantungnya khusus, ada tindakan. Nah kalau yang agak membingungkan karena gejala yang nggak khas, ini adalah jantung yang tidak biru. Jadi gejalanya biasanya nggak begitu khas. Anaknya kalau bayi tuh dia nanti neteknya putus-putus, atau kalau dikasih botol susu neteknya habisnya lama gitu. Terus berat badannya nggak naik bagus, jadi malnutrisi dia nanti anaknya. Terus dia sering batuk pilek. Nah terus kadang-kadang juga ketika sedang diperiksa, dia lagi diare atau imunisasi, diperiksa sama dokter, ada suara jantung yang kedengeran kayak bocor gitu suaranya. Nah dokter akan lihat, oh ini ada jantung bocor, ini harus segera dirujuk. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, terutama yang khas itu adalah berat badan nih. Jangan menyangka bahwa anak yang naik berat badan itu cuma TBC aja atau salah ngasih makan, tapi jantung juga bisa membuat anak berat badannya nggak mau naik bagus. Oke, Dokter Agnes, ini sorry kalau aku tanya lagi ya, ini mewakili orang umum yang tidak tahu istilahnya. Yang istilah biru tadi dok, ini sebenarnya biru itu biru warna kulit tubuhnya atau biru apanya dok? Atau istilahnya aja atau gimana nih? Ya, kalau dalam bahasa medis namanya cyanosis ya. Jadi kalau di dalam tubuh kita kan tuh ada istilahnya darah bersih sama darah kotor ya. Jantung itu membawa, yang kanan itu dia membawa darah kotor, lalu nanti dari kiri dibawa darah bersih, warnanya merah dan biru kan. Nah, kalau dia kekurangan oksigen, tubuh anak tuh akan biru kelihatannya. Jadi terutama di lidah sama di mukosa mulut itu kelihatannya biru gitu. Orang-orang sering lihat karena itu kok bibirnya hitam ya, anak saya itu jantung, bukan gitu. Nah, kalau dari bibir agak susah, tapi lihatnya lebih ke lidah sama mukosa mulut, biasanya kelihatan memang biru gitu. Warnanya kebiruan cyanosis gitu. Oke, berarti dari lidah ataupun mukosa mulut ini kelihatan ada ke warna biru-biruannya gitu ya dok ya. Berarti ini sudah pasti tendensinya adalah ke jantung seperti itu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi gimana sih mungkin cara mengobatinya, apa yang harus tindakan-tindakan yang dilakukan ketika memang si anak ini sudah didiagnosis mengalami jantung bocor seperti itu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan jantung bocor pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Agnes Triharjaningrum, SPA MSc, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Dokter Agnes, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, kalau kita ngomongin tentang range usia, ya kalau yang bawaan mungkin dari lahir gitu ya dok ya, mungkin sudah terdeteksi. Tapi kalau untuk yang didapat ini sendiri, ini di range usia berapa dok kira-kira bisa mengalaminya, atau di range usia manapun tetap bisa gitu dok? Sebetulnya kalau yang bawaan tadi, yang penyakit jantung rematik itu biasanya di atas 5 tahun dia. Jadi biasanya gejalanya itu dia batuk pilek, kemudian nggak diobatin, akhirnya si bakterinya itu sampai ke jantung. Nah akhirnya terinfeksi lah si katup jantungnya itu yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian akhirnya jadi istilahnya dia mengalami regurgitasi, jadi letoy gitu ya si katupnya itu. Jadi begitu ada aliran darah masuk, dia nggak bisa, dia kadang balik lagi, jadi nggak mulus gitu alirannya. Nah itu di atas 5 tahun, bisa sampai remaja, bisa sampai dewasa juga. Biasanya kalau mulai dari 5 tahun, obatnya tuh lama mas, itu mengesalkan banget buat anaknya, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, obatnya harus disuntik setiap bulan atau diminum obat setiap hari. Aduh, saya kok jadi lemes ini dok, dengar statementnya dokter ya. Kita aja yang orang dewasa, ya nauzubillah min zalik ya dok ya, semoga enggak gitu. Tapi maksudnya kayak kita aja orang dewasa harus konsumsi obat aja udah bosen banget, apalagi anak-anak yang
mereka belum Iya, mengerti banget kasihan memang. esensi dari ayo sehat deh gitu kan, dengan minum obat atau Ya. disuntik ini kan menjadi sehat. Nah, sebenarnya dari usia berapa sih dok? Maksudnya kita harus mendeteksinya. Kalau tadi kan di range 5 tahun ya dok ya. Maksudnya bisa nggak kita deteksi sedini mungkin? Atau mungkin justru dok ini pas lagi hamil gitu ya, pas lagi mengandung, ibunya bisa mau USG mendeteksi adanya kelainan di jantungnya atau enggak, itu bisa nggak sih dok kira-kira? Iya bisa. Jadi memang kehamilan tuh bagaimanapun sebaiknya kita persiapkan dengan baik ya. Walaupun faktor resiko yang menyebabkan terjadinya kelainan jantung bawaan pada anak ini katanya sih banyak yang nggak diketahui, hanya 7%-an genetik, hanya 3% lingkungan. Tapi kan kita harus mencegah ya Mas ya. Jadi bisa itu. Jadi kita kalau lagi hamil, kalau bisa vaksin dulu, jangan sampai kena rubella karena rubella itu faktor risiko untuk menjadi kelainan jantungnya lumayan tinggi. Kemudian jangan ngerokok, jangan minum alkohol, jangan minum obat-obat berbahaya, pola hidup sehat. Nah, mudah-mudahan nanti dengan begitu kita mengurangi resikonya lah, karena memang sebagian besar juga nggak diketahui penyebabnya sih. Genetik juga ada, tapi juga tidak besar. Tapi bagaimanapun kita tetap harus berusaha untuk mencegah, ya kan? Nah, itu dia ya bagi Anda nih, para calon ibu hamil yang lagi program hamil, mau program hamil, pokoknya semuanya dipersiapkan dengan baik ya gitu. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga calon bayinya, calon janinnya gitu ya, supaya nanti pas di dalam kandungan, lahir, tumbuh jadi anak-anak, remaja, dewasa tetap sehat selalu gitu ya. Itu harapan kita, doanya amin gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Ratna. Dok, anak saya mengidap kebocoran jantung sejak lahir dan lahir prematur. Apa saja imunisasi yang harus dijalani anak saya ya dok ya? Oke, imunisasi ini. Imunisasi standar atau mungkin ada tambahan-tambahan nih kalau anaknya ada riwayat kebocoran jantung nih. Waduh Bu Ratna, semoga sehat selalu ya Bu ya. Gimana nih dok? Ya, terima kasih buat pertanyaannya Bu Ratna, bagus sekali. Jadi memang anak prematur itu kebanyakan memang mengalami kelainan jantung ya, entah itu berat atau ringan. Nah sebetulnya yang paling penting kalau bayi prematur dengan kelainan jantung adalah berat badannya sudah di atas 2 kilo, itu sudah boleh diberikan imunisasi seperti anak-anak yang lain, karena anak prematur dengan kelainan jantung itu biasanya tidak meminum obat yang membuat imunitasnya turun, seperti anak-anak yang kanker atau yang penyakit HIV itu kan minum obat yang mendepresi imunitas dari tubuh. Jadi itu yang biasanya nggak boleh. Tapi kalau anak-anak prematur kelainan jantung biasanya aman, dia nggak minum obat apa-apa kecuali obat jantung. Kalau obat jantung sih boleh. Jadi seperti biasa saja sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh IDAI atau Kemenkes. Asal setelah 2 kilo ya berat badannya. Oke, berat badannya minimal 2 kilo ya dok ya, untuk kemudian menjalani imunisasi wajib yang disarankan dari IDAI sendiri ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, seperti itu. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna, dan semoga sang buah hati sehat terus ya dek ya, dan Ibu Ratna juga tetap semangat. Oke, terima kasih dok. Kita lanjut lagi dok. Sebenarnya kalau tadi kan dokter menyebut ketika usia 5 tahun ya range-nya gitu yang, tapi sebenarnya dok ketika, berarti kan ini terjadinya bertahap ya dok ya. Nah di tahap mana sih dok, maksudnya kayak ini harus benar-benar anak ini udah nggak bisa ditangani lagi di rumah nih gitu, harus segera dibawa ke rumah sakit, di titik mana ini dok? Maksudnya tadi yang 5 tahun kalau penyakit jantung bawaan yang tadi yang penyakit jantung rematik ya Mas ya. Tapi kalau penyakit jantung didapat maksudnya. Tapi kalau penyakit jantung bawaan yang dari lahir itu ya dari lahir bisa kelihatan. Yang tadi kalau misalnya dia jenis yang biru bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau dia yang tipe yang tidak biru, nah ini yang harus hati-hati karena gejalanya bisa muncul nanti sebulan, 2 bulan gitu. Atau tadi dari berat badan yang nggak mau naik, dari anak kayak cepet kos-kosan, kalau anak agak besar gitu ya. Kalau lubangnya kecil atau agak sedang, itu mungkin gejalanya baru muncul nanti setelah dia agak besar gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu tadi, cepet capek, sesek, malnutrisi, terutama sering batuk pilek, itu yang harus kemudian kita harus orang tua aware dan segera bawa saja ke dokter anaknya. Oke. Biasanya ketika memang ada riwayat seperti ini, ketika dibawa ke rumah sakit, tindakan apa sih dok yang biasanya dilakukan ke anak-anak ini dok? Nah, jadi biasanya kan kalau saya dokter anak umum ya, nanti saya akan melihat, oh ini memang kemungkinan karena jantung nih. Nanti akan saya rujuk ke dokter anak yang khusus jantung, bisa di rumah sakit besar. Nanti sama mereka akan dilakukan echo. Nah, echo atau pemeriksaan yang lain, tapi biasanya paling definitif adalah echo.
Setelah itu ditentukan diagnosisnya apa. Oh ini memang ada lubangnya, misalnya lubangnya dan lubangnya besar misalnya gitu ya, di antara sekat. Nah itu nanti ditunggu biasanya sampai 1 atau 2 tahun, itu usia yang ideal untuk dilakukan tindakan nanti misalnya. Tapi kalau ada gejala, bisa dikasih obat dulu nih Mas, kasih obat dulu, misalnya obat jantung, nanti dia siap operasi, biasanya berat badan 10 kilo dan umurnya 1 atau 2 tahun, dokter menyatakan siap, akhirnya bisa dilakukan tindakan. Tindakannya bisa operasi, bisa tidak tanpa operasi. Nah, yang lebih dianjurkan sekarang adalah yang tanpa operasi karena tentu resikonya lebih kecil. Biasanya itu dimasukin kayak semacam selang kecil ke pahanya pembuluh darah, dimasukin sampai nanti dilihat di bagian yang lubangnya, nanti ada kayak semacam parasut di ujung, terus kayak disemprotin gitu, nanti si katupnya terus ditutup gitu. Itu yang pakai cara transkateter namanya. Kalau operasi lain lagi, nanti dibedah jantung dadanya gitu. Ya Allah dok, complicated. ya dokter yang ngejelasin gitu ya, saya yang ngilu ya Allah gitu ya. Semoga sehat-sehat terus lah ya, apalagi dimasukin tadi terus disemprotin gitu ya parasut tadi ya, terus menutup katup-katupnya atau dioperasi dibelah dadanya ya Allah. Dibedah kalau emang berat gitu. Oke, semoga sehat-sehat terus ya dok ya anak-anak kita, amin gitu ya dok ya. Oke, dok ini sebenarnya berarti kalau entah itu dengan dimasukkan tadi ya dok ya, ataupun dioperasi besar kalau memang kasusnya parah gitu, itu pasca operasinya sendiri dok, maksudnya ini bisa berapa lama pengobatan hingga proses recovery-nya dok? Kalau misalnya operasi yang transkateter mungkin nggak terlalu lama ya, 1-2 bulan. Tapi kalau yang lama itu tentu saja yang dibuka jantungnya itu biasanya pada kasus-kasus berat yang kelainan jantungnya misalnya ada 4 macam gitu ya Mas ya, atau ketukar-tukar gitu pembuluh darahnya. Nah itu yang berat. Nah biasanya itu bisa 2-3 bulan. Anaknya nggak boleh menggerakkan lengan kayak gini, harus lebih diem dulu gitu, terus makan bergizi, ikutin petunjuk dokter, kontrol teratur. Nanti biasanya setelah 2-3 bulan dia baru bisa kembali seperti semula aktivitasnya. Oke. Makanya ya nikmat sehat itu harus disyukuri ya. Di masa pandemi jangan berikan anak-anak kita makanan junk food gara-gara kita lagi sibuk WFH gitu ya dok ya. Pokoknya harus dijaga baik-baik ya, tidak hanya anak-anak sih, orang tuanya juga. Gitu. Dok, kalaupun semisal ya nauzubillahnya tidak tertangani dengan baik itu dari awal, tidak ada deteksi dini, dari awal tidak ditangani dengan baik, mungkin bukan karena penanganannya tidak baik, mungkin karena pengetahuan orang tua, edukasinya kurang sehingga tidak menyadari bahwa ketika ada kayak mukosa mulut atau lidahnya biru atau anak turun berat badan segala macam yang tendensinya menuju ke jantung bocor sehingga tidak ditangani dengan baik, sebenarnya ada nggak sih komplikasi-komplikasi yang bisa saja terjadi bila tidak ditangani dengan baik dari dini ini dok? Ya. Tentunya ada ya Mas ya, terutama yang tadi yang nggak bisa nutup sendiri, yang lubangnya cukup besar atau sedang atau besar. Kalau dibiarkan begitu saja, nanti lama-lama anaknya capek, kerja jantung jadi lebih berat, anaknya capek, kemudian dia jadi bisa mengalami gagal jantung, ya itu tadi anaknya terus tidak tumbuh, jadi dia malnutrisi. Kalau malnutrisi kan udah otaknya juga terganggu nanti, jadi nggak pintar gitu. Selain anaknya kecil, nggak pintar, terus sering batuk pilek. Jadi kualitas hidup manusianya balik lagi ke tadi yang Mas sebut di awal, bonus demografi, kualitas anak kita jadi nggak bagus nantinya. Oke. Berarti secara tidak langsung nanti ke depannya gitu ya dok ya, yang harusnya dinotis dok sama orang tuanya adalah bagaimana tumbuh kembang si anak ini tidak seperti anak-anak pada yang lainnya atau pada umumnya gitu ya dok ya, atau gimana nih? Ya betul, jadi terutama ya itu tadi, berat badan itu sering sekali menyebabkan, terlihatnya pertamanya awalnya sering dari berat badan, selain dari biru ya Mas, sering dari biru, dari sesak, karena birunya kan bisa telat, tadi bisa di 2 bulan dia baru kelihatan biru, bisa sesak ketika dia umur 1-2 bulan. Nah yang paling sering saya beberapa kali dapat kasus tuh umur 4 bulan beratnya harusnya 5-6 kilo, ini cuma 3 kilo gitu. Nah dari berat badan ini aja kita harus curiga kemana nih, jangan-jangan memang penyakit jantung, apalagi kalau ditambah neteknya putus-putus atau neteknya lama nggak habis-habis. Nah ini yang harus kita curiga. Tapi kalau berkaitan dengan berat badan dok, ini berarti yang ke jantung ini selalu berat badannya yang turun, atau bisa juga pada anak-anak dengan kasus obesitas juga bisa ada potensi, ada faktor risiko juga nggak di situ dok? Nah, kalau misalnya anak dengan kelainan jantung bawaan yang dari lahir gitu ya, biasanya itu akan mengalami kelainan, bukan obesitas tapi malnutrisi, jadi memang gizi kurang atau gizi buruk karena dia nggak bisa tumbuh karena terlalu
dia butuh metabolisme yang banyak, dia cepet capek gitu. Kecuali kalau yang tadi yang penyakit jantung didapat yang penyakit jantung rematik yang misalnya 5 tahun yang ada infeksi kemudian mengenai katup jantung, itu mungkin saja bisa kena pada anak yang obes. Misalnya anaknya udah terlanjur memang obes tapi dia katupnya kena, itu bisa. Tapi kalau kelainan jantung bawaan yang dari lahir, ini biasanya anaknya gizi buruk atau gizi kurang atau weight faltering lah pastinya. Oke. Ini sangat luar biasa penjelasan Dokter Agnes ya. Bagaimana itu jantung bocor, terus pada anak, kondisinya, ya pengobatannya juga tindakan-tindakan apa saja. Semoga ini bisa menjadi alarm bagi orang tua yang ya kalau melihat kondisi anaknya seperti berat badannya turun, ada biru-biru gitu ya, ayo segera diperiksakan gitu ya ke dokter untuk mengetahui penyebabnya apa, jangan sampai terlambat gitu ya dok ya, karena penanganan lebih awal itu jauh lebih baik. Oke Dokter Agnes, nanti di segmen selanjutnya, segmen terakhir, kita akan membahas tips pola hidup sehat pasca operasi penyakit katup jantung, tapi di segmen 5 ya dok ya, di segmen terakhir. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Agnes Triharjaningrum SPA MSc, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Dr. Agnes, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips ya dok ya. Tips pola hidup sehat pasca operasi penyakit katup jantung dok. Yang pertama adalah harus tetap aktif, tapi pilihlah kegiatan yang aman untuk kondisi tubuh. Gimana ini dok? Ya betul, asal tadi ya Mas ya, bahwa kan apalagi kalau operasinya operasi besar yang dibuka dadanya itu butuh waktu cukup lama, 2-3 bulan. Ini memang harus mengikuti betul-betul petunjuk dokter, apakah perlu fisioterapi untuk kadang-kadang dia mungkin jadi lemes banget gitu ya. Jadi harus ikuti petunjuk dokter kapan untuk bisa bergerak, kapan untuk lebih aktif, kapan boleh bangun dari tempat tidur, itu bertahap banget gitu. Bertahap, harus tetap bergerak tapi bertahap gitu ya dok ya. Jangan sampai kemudian betul. Ya nggak bergerak juga malah nggak bagus gitu ya, karena tetap harus ada aktivitas fisik. Tapi ya lagi-lagi harus konsultasi ke dokter, gerakannya juga yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi, karena ini kan pasca operasi gitu ya. Jangan sampai niatnya baik, mau sehat, mau gerak gitu ya, malah akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap harus konsultasi ya dan menakar kemampuan diri. Oke dok, yang selanjutnya adalah minum obat secara teratur gitu. Gimana nih dok? Ya betul, jadi kalau misalnya, tapi sebetulnya balik lagi ke tergantung jenis operasinya dan kelainannya ya. Kalau kelainannya yang berat atau kalau cuma transkateter aja yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, itu mungkin tidak terlalu butuh waktu yang lama dan obatnya biasanya nanti diturunkan bertahap. Kalau misalnya sudah tidak ada gejala bisa di stop obatnya gitu. Tapi kalau yang kelainannya berat, yang anaknya masih mengalami sesak atau gagal jantung atau lubangnya masih besar, mungkin dokter akan meresepkan obat-obat yang dibutuhkan masih jangka panjang tapi nanti diturunkan bertahap atau di stop, itu tergantung nanti penilaian dokternya. Berarti stop atau lanjutnya minum konsumsi obat ini harus tetap konsultasi ke dokter ya dok ya, kan kadang-kadang ada yang udah ngerasa kayaknya ini anak kayaknya udah baikan, ya self diagnosis kan jatuhnya gitu, mendiagnosis diri sendiri gitu, untuk anaknya kayaknya udah baik nih gitu, itu tetap harus konsultasi ya dok ya? Harus, karena masalah jantung ini kan kompleks ya, berat gitu, jadi operasinya juga operasi cukup berat dan itu harus dievaluasi dengan echo lagi, biasanya echo dulu misalnya tiap 3 bulan atau 1 bulan 2 bulan di echo, dilihat udah seperti apa kondisinya, nanti obatnya di-adjust, dinilai perlu yang mana atau perlu di stop atau belum atau dikurangin seperti itu. Jadi harus banget. Ya ini buat perhatian ayah bunda juga di rumah ya, jangan melihat anaknya udah aktif dikit, udah ceria dikit, ya harapannya ceria dan sehat ya, cuma maksudnya tetaplah harus dikonsultasikan karena dokternya mengerti banget kondisinya supaya pengobatannya juga nggak jadi sia-sia ya, takutnya nanti ngulang lagi dari awal, mulai dari nol ya. Oke dok, lanjut yang selanjutnya adalah cek laboratorium juga mesti dilakukan sesuai anjuran dokter. Nah untuk cek-cek evaluasi gimana nih dok? Betul, pastinya ada ya, cuman mungkin tidak sejelimet orang dewasa ya. Kalau dewasa kan penyebabnya juga karena pola makan biasanya atau lemak, kadar lemak yang terlalu tinggi, gula yang terlalu tinggi sehingga ada diabetes segala macam. Kalau anak-anak kan biasanya murni karena memang kelainan bawaan. Jadi untuk makanan seperti itu biasanya atau diabetes itu tidak ada pemeriksaannya, tapi lebih ke echonya, kemudian
pemeriksaan darah yang rutin seperti itu. Jadi nggak senjelimet yang orang dewasa. Oh, nggak senjelimet orang dewasa gitu ya dok ya. Oke dok, yang selanjutnya, iya. Yang selanjutnya kurangi asupan lemak. Hubungannya lemak dengan pasca operasi ini gimana nih dok? Nah ini juga yang tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi karena berbeda banget antara anak sama dewasa. Kalau dewasa itu kan memang biasanya disebabkan oleh pola makan tadi ya. Terus kemudian jadi jantung koroner, jadi jantungnya lemah. Jadi harus menjaga betul-betul pola makan. Sementara anak-anak dengan jantung bawaan yang dari lahir ini justru mereka mengalami malnutrisi biasanya di awal. Jadi ini harus diperhatikan. Justru mereka mungkin butuh lemak lebih banyak sementara sampai mencapai berat badan ideal. Jadi nanti biasanya ada bagian nutrisinya, dokter anak spesialis gizinya akan membantu melihat perlu susu apa, perlu susu berkalori tinggi atau tidak, makannya gimana, itu nanti pasti kalau di rumah sakit juga diatur gitu. Tapi beda sama orang dewasa. Jadi bukan restriksi lemak, malah mungkin memerlukan tambahan gitu karena untuk menaikkan berat badannya sampai berat ideal. Oke, ngomong-ngomong tentang asupan nih dok, katanya kita juga harus mengganti asupan lemak jenuhnya dengan lemak tidak jenuh dari sayuran, gimana nih dok? Nah, itu juga balik lagi dari dewasa ya. Itu kalau dewasa betul banget harus seperti itu. Kalau anak-anak ya kalau misalnya memang lemak trans tentu memang sebaiknya dikurangin, lebih baik lemak yang sehat. Cuman kalau pada anak-anak itu intinya apalagi kalau 2 tahun pertama, 5 tahun pertama lah, mereka masih membutuhkan lemak untuk pertumbuhan otaknya. Jadi boleh makan lemak dan sayur juga. Kalau di bawah 2 tahun tuh justru sayur tuh nggak banyak-banyak karena kita takut malah nggak dapat lemak sama protein hewaninya. Justru nanti kalau di bawah 2 tahun tuh kita agak mengurangi, cuma mengenalkan aja si sayuran, tapi begitu di atas 2 tahun boleh lebih banyak boleh. Jadi beda sama orang dewasa memang. Oke, memang harus ada pembedaan ada antara anak-anak dengan orang dewasa gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Agnes Triharjaningrum SPA MSc, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat selalu, orang tua, ayah bundanya juga tetap memperhatikan kesehatan anak-anak dan pastinya diri mereka sendiri. Terima kasih Dr. Agnes, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit Permata Depok. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.